warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Mugiaviani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian alokasi waktu dan beban belajar siswa MTS kurikulum 2013, khususnya pada pelajaran bahasa Arab. Nah, beban belajar itu sendiri apa sih? Jadi, beban belajar itu merupakan keseluruhan kegiatan yang diikuti oleh seorang siswa. Jadi, beban belajar itu keseluruhan kegiatan yang diikuti oleh seorang siswa. Nah, di sini beban belajar MTS selama 1 minggu itu ada 46 jam. Baik kelas 7, 8, ataupun 9 itu sama, yaitu 46 jam. Di setiap jamnya 1 jamnya itu ada 40 menit. Jadi kalau dalam 1 minggu 46 jam dikalikan dengan 40 menit. Seperti itu. Kemudian dalam 1 semester beban belajar MTS itu kelas 7, 8 maupun 9 itu paling sedikitnya 18 minggu sampai 20 minggu. Kemudian beban MTS semester ganjil di kelas 9 itu paling sedikit 18 sampai 20 minggu. Paling banyak berarti 20 minggu. Nah, terus beban semester genap kelas 9 itu paling sedikit 14 minggu dan paling banyak itu 16 minggu. Yang terakhir itu dalam satu tahunnya beban belajar siswa MTS itu antara 36 sampai 40 minggu. Jadi paling sedikit itu 36 minggu dan paling banyaknya itu 40 minggu. Nah, mata pelajaran bahasa Arab itu sendiri selama 1 minggunya itu hanya 3 jam saja. Nah, dalam 1 jamnya itu 40 menit. Dalam 1 jamnya itu 40 menit. Jadi kalau 1 minggu berarti 3 jam dikalikan dengan 40 menit. Seperti itu. Nah, sekarang cara menghitung alokasi mata pelajaran bahasa Arab MTS. Yang pertama itu menghitung prota atau program tahunan, alokasi prota. Jadi, kalau alokasi prota itu rumusnya minggu efektif selama 1 semester itu ada berapa, kemudian dikalikan dengan alokasi per minggunya. Berapa jam dalam 1 minggunya. Kemudian, kalau mau 2 semester itu dikalikan dengan 2. Nah, jadi 1 semester itu minggu efektifnya ada 18 minggu. Kemudian dikalikan alokasi jam efektif dalam 1 minggu itu ada 3 jam. 3 jam mata pelajaran. Jadi 18 dikalikan 3 yaitu 54 jam dalam 1 semester. Kemudian kalau 2 semester berarti tinggal dikalikan 2 yaitu 54 dikalikan dengan 2 sama dengan 108 jam selama 1 tahun program 1 semesternya. Jadi kalau total alokasi prota itu ada 108 jam pelajaran. Kemudian cara menghitung promes yaitu total minggu efektif selama 1 semester kemudian dikalikan dengan total alokasi per minggunya. Jadi tadi kan alokasi per semesternya ada 18 minggu dikalikan dengan per minggunya itu ada 3 jam. Jadi kalau program semester itu tinggal dikalikan saja 18 minggu dikalikan dengan 3 jam pelajaran yaitu 54 jam dalam promes itu. Kalau program semester jumlah jamnya itu ada 54 jam atau 54 tatap muka seperti itu. Nah, yang ketiga, cara menghitung per bab. Jadi alokasi per babnya seperti apa? Jadi kalau per bab itu cara menghitungnya dengan menghitung minggu efektif dalam 1 tahunnya ada berapa, kemudian dibagikan dengan total bab 1 semesternya ada berapa. Nah, kalau di sini dicontohkan 18 minggu dibagi dengan babnya itu ada 3 dalam 1 semester. Itu ada 6 minggu. Jadi
total alokasi per babnya itu dalam satu semester itu ada 6 minggu seperti itu. Kemudian jika jam per bab, kalau menghitung jam per bab itu 6 minggu atau 6 minggu 6 minggu tadi kan alokasi per bab semesternya dikalikan dengan 3 jam, yaitu alokasi alokasi per jamnya dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu kan 3 jam kan, jadi 6 minggu dikalikan dengan 3 jam, yaitu 18 jam per bab. Seperti itu. Nah, kemudian kalau menghitung silabus, menghitung silabus berarti total jam pelajaran selama 1 semester dikalikan dengan 40 menit. Jadi 54 dikalikan 40 menit. Hasilnya 54 dikali 40 menit bisa 18 kali pertemuan. Kemudian yang terakhir ada alokasi RPP. Kalau alokasi RPP itu menggunakan alokasi jam per bab selama 1 semester dikalikan dengan 40 menit. Alokasi jam per babnya tadi 18 kali 40 menit kan. Nah, kemudian kalau udah dikali itu hasilnya bisa 6 kali pertemuan atau 18 jam pelajaran. 6 kali pertemuan atau 18 jam pelajaran. Nah, satu pertemuannya kan 3 jam. Jadi kalau 6 pertemuan berarti dikalikan 3, 6 dikali 3. Jadi 18 jam pelajaran itu kalau RPP. Nah, cukup sekian pemaparan materi mengenai alokasi waktu dan juga beban belajar bahasa Arab MTS kurikulum 2013. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.